Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Maharani, NPM 19031010101063. Saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Hukum Peralihan dan Pengadaan Tanah. Yang pertama, buatlah skema pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pada pengadaan tanah. Skemanya ada di atas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, tahapan pengadaan tanah meliputi ada tahapan perencanaan, diikuti dengan tahapan persiapan, diikuti dengan tahapan pelaksanaan, dan terakhir diikuti dengan tahapan penyerahan hasil. Yang kedua adalah uraikan tahapan perencanaan pengadaan tanah. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada pemerintah provinsi yang paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum, status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, rencana penganggaran. Dokumen perencanaan tersebut selanjutnya diserahkan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada gubernur yang melingkupi wilayah di mana letak tanah berada. Pertanyaan ketiga, pada tahapan manakah konsultasi dilakukan? Uraikan sejauh mana pemahaman Anda terkait konsultasi publik. Konsultasi publik merupakan tahapan awal dalam proses pengadaan tanah. Kegiatan ini diorientasikan untuk mendapatkan kesepakatan antara institusi yang membutuhkan tanah dengan masyarakat yang akan terkena dampak, yang kemudian ditetapkan oleh gubernur sebagai pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat dimungkinkan untuk mengajukan keberatan terhadap rencana proyek pembangunan. Apabila keberatan masyarakat diterima gubernur, maka lokasi proyek yang direncanakan harus pindah ke lokasi lain. Jadi, dalam konteks kekinian, proses pengadaan tanah dapat dilakukan apabila masyarakat yang terkena dampak menyetujui lokasi proyek yang direncanakan. Panitia pengadaan tanah bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melakukan konsultasi publik dengan masyarakat mengenai rencana, manfaat, dan tujuan pembangunan, tata cara pembangunan tanah, bentuk dan penilaian ganti rugi termasuk alternatif pemukiman kembali, pelaksanaan pemberian ganti rugi, dan pengajuan keberatan. Pertanyaan terakhir atau keempat, dalam hal apa sajakah ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri? Dalam pasal 24 yakni menjelaskan instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini. Ada yang pertama, pihak yang berhak menolak bentuk atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penerapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan. Yang kedua, pihak yang berhak menolak bentuk atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Yang keempat, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian yaitu meliputi sedang menjadi objek perkara di pengadilan, dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, dan menjadi jaminan di bank. Sekian dari saya tentang jawaban UAS Hukum Peralihan dan Pengadaan Tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.